kita di leg press dulu. Kebetulan tadi saya juga baru habis dari sini dengan grup pertama. Oke, yang pertama adalah mesin ini ada setting alat, setting punggung. Ya, setting punggung ini bisa lebih rebah, bisa lebih dekat. Ya, bedanya di mana? Nah, bedanya ada di orang yang kalau kita mau lihat tulang panggul ke lututnya lebih panjang daripada lutut ke mata kaki atau enggak. Kalau dia lebih panjang di atas, dia kalau misalnya melakukan squat, dia akan gampang begini. Ya, kalau di leg press, dia kan perlu turun lebih banyak. Tapi kalau dia turun lebih banyak, tadi cuma di sini, dia bagaimana turun lagi udah habis. Dia otomatis, dia kenapa melakukan ini? Karena waktu dengan tulang lebih panjang di atas, dia waktu disuruh ke belakang, nih, dia akan condong ke depan. Begitu dia condong ke depan, pinggangnya kena banyak. Gitu. Punggung yang lebih maju memungkinkan dia untuk latihan mirip squats lebih enak. Jadi dia dapat gerakan ini tanpa takut kejengkang ke belakang. Paham nggak? Ya. Orang yang biasa kalau misalnya squat, loh ada yang bisa squatnya begini nggak kejengkang, ada yang baru turun sedikit aja udah mau ke belakang, tumpah ke belakang. Itu karena panjang tulangnya. Makanya orang yang memiliki panjang tulang lebih pendek atau relatif masih seimbang dengan yang bawah, dia akan gampang untuk squat begini. Ya, tapi kalau kita mau kemarin seperti yang saya bilang bahas, turunnya samain aja, lutut maju, pinggul juga ikut turun ke belakang. Di titik-titik terendah adalah mata kaki, tengah paha, dan bahu jadi satu garis tegak, mendekati. Ya, di sini saya ambil tengah deh. Ini terlalu sender, ini terlalu maju. Jadi saya ambil yang tengah, setting tengah. Ya. Yang kedua, safety pin. Safety pin kalau bisa kasih aja naikkan dikit. Jadi waktu klien lakukan, ini titik terendah misalnya. Tapi kalau dia udah nggak kuat, turun sedikit dia udah nggak apa-apa. Di Smith Machine juga ada safety pin, pakai. Iya. Kita lihat dulu kira-kira klien tingginya kalau sama-sama kita gampang kita settingnya. Kalau klien lebih tinggi mungkin naikin dikit. Klien lebih pendek dari kita turunin dikit. Tapi minimum ada safety pin. Jadi kalau dia gimana jatuh nggak kenapa-napa. Nggak sampai bar menimpa lagi. Ya. Dan yang kedua adalah titik start. Kalau yang badannya lebih panjang, boleh misalnya pakai cantolan paling atas. Kalau yang kakinya lebih pendek atau orang lebih kecil, mulai dari sini bisa. Ya, 3 safety, 3 alat ini untuk membantu kita jadi PT yang lebih mahir ya. Oke, lalu sekarang pijakan kaki mau di mana? Pijakan kaki di atas, ya, lebih banyak untuk bokong dan hamstring. Ya. Quad dapat nggak? Dapat, karena tetap hip extension dan knee extension. Ya. Tapi kalau yang di atas memungkinkan kita untuk mulai dari knee, dari hip. Kalau dari hip berarti turun sampai paling bawah. Ini titik terbawah saya. Ya. Dan saya ayunkan panggul. Saya nggak menekan dengan lutut. Kebiasaan kita waktu kita leg press, apa yang kita mau lakukan begitu ada beban berat dari atas yang mau menimpa kita, langsung kita tahan pakai kaki kan. Aduh, jangan jatuh, jangan menimpa saya. Jadi mode-nya survival. Mode survival langsung kita kejangkan calf kita biar kokoh, biar kita nggak jatuh atau nggak ketimpa. Ya, tapi ini tentang surrender. Kita mau latih bokong kan, turun sampai paling bawah, ayunkan panggul, ayun dari panggul, lupakan lutut, ayun dari panggul, lupakan lutut. Karena apa? Dari tengah ke atas baru lutut, bawah ke tengah panggul.
manfaatkan. Kenapa? Panggul sendinya lebih besar. Dia hip extension otot apa? Glutes. Kalian cek di Google, ketik aja hip extensor, yang keluarnya pasti otot glutes. Ototnya besar, kuat. Sendinya besar, kuat, tapi nggak pernah dilatih. Latihnya selalu pakai lutut karena kita takut kena tekan terus. Kita pakai lutut terus, yang ada apa? Lututnya overuse, cedera. Hipnya underuse, tua-tua cedera juga. Orang tua masalahnya selalu di mana? Hip and knee. Hip fracture lah, gara-gara jarang kepake. Knee fracture lah, gara-gara overuse, naik tangga turun tangga. Nah, jadi kita di sini, ya. Hal kedua, hal selanjutnya yang kita bisa berarti adalah kita turunkan pijakan kita sedikit. Kita lebih banyak fokus di tengah ke atas. Kalau tengah ke atas pakai lutut bisa. Kalau klien kebetulan pakai celana yang lebih pendek, ya, betisnya akan kelihatan. Coach, Ya. izin tanya, kalau misalnya ngambil glutes, Ya. posisi kakinya itu harus dibuka selebar bahu atau lebih lebar lagi dikit atau gimana? Sama, cukup selebar bahu. Saya tadi aja range of motion saya udah sangat terbatas. Kadang-kadang mungkin paha saya cukup. Kalau saya lagi begini, paha saya menghalangi juga, ya. Jadi selebar bahu udah cukup, nggak perlu lebar-lebar. Ya buat Posisi kepala apa? Iya, diangkat sandarin apa aja. sandarin. Sandarin aja. Yang kedua adalah butt wing. Leg press ini ada butt wing, itu adalah istilah dari tulang ekor kita turun waktu squat. Tiba-tiba ada titik tertentu dia mau membelok masuk, seperti kasih tanda koma. Ya, itu namanya butt wing. Nah, butt wing itu di leg press lebih tidak memungkinkan karena ada sandaran ini. Tapi tetap bisa terjadi nggak? Bisa. Sering nggak melihat orang kalau udah leg press, dia saking mau berat, ininya naik, pantatnya sampai naik. Itu eksesif sekali dan hati-hati. Ya, bisa paralyze. Itu yang HNP di lumbar. Yang bisa orang tuh udah langsung pinggang ke bawah hilang. Ya, jadi untuk memastikan tidak terjadi, apapun gerakannya, semakin dia lemes, tarikan ini harus semakin kuat. Dia makin capek di paha, tarikan duduknya di pojok harus semakin tajam. Iya. Dia habis tenaga di paha, tangannya pasti ada tenaga, kuat, tarik aja sebentar. Untuk membuat dia punya base yang kokoh. Base kokoh, faktor safety-nya naik berkali-kali lipat. Ada pertanyaan? Ini leg press-nya ada berapa gerakan? Paha, ya, untuk paha belakang dan bokong, pijakan atas. Untuk yang untuk paha depan, pijakan agak turun. Ya, atas, kalau pijakan atas mulainya lower half. Ya, variasi gerakan berarti. Saya ambil yang tengah-tengah karena saya mau melakukan dua-duanya. Saya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Saya ambil di tengah-tengah. Ayun panggul, lutut, turun, ayun panggul, lutut, turun, ayun panggul, lutut. Ya, atau ayun panggul saja, atau lutut saja, boleh. Calf bisa juga kan di sini ya? Ya, calf bisa di sini. Iya. Di Smith machine juga bisa. Aku tanya, kalau untuk endurance dan power itu gerakannya sama? Gerakannya sama, endurance beda di program. Kalau hypertrophy mungkin lebih lambat. Saya nggak yakin endurance harus terlalu cepat. Kalau endurance mainnya berarti beban yang ringan. Beban yang ringan tujuannya apa? Mau nambah repetisi. Buat apa? Main buat apa? Nah, buat kebutuhan apa dulu? Kalau endurance kan otomatis bebannya lebih ringan. Kemudian tempo gerakannya itu hitungannya 2-1-1-1 atau Iya, buat endurance. Nah, endurance balik lagi dalam komposisi fisik, memperbaiki komposisi fisik. Endurance bukan satu faktor yang kita mau latih terlalu tinggi. Kalau kita mau latih pun, percaya atau tidak, ini endurance apa makanya? Endurance masuknya jadi ke jenis olahraganya apa yang mau bagus.
latihan leg press, oke, saya nggak harus untuk ikut kejuaraan binaraga biar badan kaki saya bagus. Saya mau leg press untuk apa? Sepak bola, untuk lari maraton, untuk main basket, atau apa? Gitu loh. Kalau semua olahraga yang durasi permainannya tuh sampai 2 sampai 4 jam, Olahraga apa itu? tenis kan sampai 5 set, satu setnya itu kurang lebih sekitar 40 Oke. menit. Kalau tenis itu aerobik atau non aerobik? Banyak kan anaerob. Iya enggak? Dia hanya waktu rally aja dia menjadi rally, dia menjadi endurance kan. Gitu. Tapi ketika gerakan itu kan ada gerakan eksplosif yang meledak itu kan Ya, eksplosif berarti power bukan endurance. Eksplosif power. Eksplosif tidak menggunakan endurance. Eksplosif pasti memakai tipe 2 serat 2A 2B. Dia nggak pernah pakai tipe 1 yang untuk slow twitch. Gitu. Jadi pemahaman di situ. Kalau kita bilang slow twitch, otot merah serabut tipe 1, bebannya ringan, durasinya panjang. Beban ringan durasi panjang buat endurance, sure. Beban ringan durasi panjang, rest between setnya efektif. Dapat interval training. Interval dengan beban ringan, lama-lama terasa makin berat, makin capek, interval terus aja. Bisa. Itu cara maraton runners lari sehari-hari untuk latihan. Apakah pelari maraton setiap harinya kalau latihan lari 42 kilo? Gimana dong dia latihannya? kalau tenis Iya, dia di treadmill lari berapa banyak? 42 kilo. Treadmillnya bisa keluar asap. Panas. Ya nggak, bisa panas. Apa yang dilakukan? Interval training. Jadi kalau teman-teman bilang interval training pun, latihan beban pun yang ada interval trainingnya, membangun endurance. Tapi kebetulan endurance-nya di jantung, bukan di otot. Ototnya mah anaerob, karena yang dilatih 2A 2B kan, bodybuilding training. Bodybuilding melatih 2A 2B yang sifatnya tidak endurance, tapi di jantungnya dia dapat endurance. berarti kesimpulannya ketika kita melatih power di otot leg secara otomatis endurance ototnya meningkat. Endurance jantungnya meningkat. Dia udah punya base endurance jantung meningkat, supaya waktu dia endurance otot nanti di ringan programnya. Jadi Beda program dia. beda program, bukan beda gerakan. Cuma soal ini aja. Ya kosong. Terus sambil ngomong lagi sama member yang lain. Gimana? Weh, Khabib menang ya? Hari ini kami Iya. Menang. Dari Thailand. Dia pragma justru yang seperti bayi waktu kita tidur istirahat perut naik kembang kempis. Nah, dari squats kecenderungannya pengen begitu. Makanya orang nggak suka squat sama saya. Karena apa? Kita coba ke sana. Kita latihan. Udah dijual. Iya. Kenapa? Ada. Nah, ini kapan kita latihan hadap ke sini? Kapan kita latihan hadap ke sini? Soal ngambil squat madep ke setengah. Kalau bench press ke sana kan ini yang Kalau mau pakai logika berpikir lagi juga boleh ya. Kalau ini, ingat nggak kemarin saya bilang kalau kita bench press itu dari dada bawah sampai ke tulang kerat. Jadi gerakannya seolah-olah ada angle-nya. Ya. Seolah-olah ada angle. Kalau saya bawa tidur dari bawah ke atas, jadi arahnya seperti ini bukan? Ya. Yes. Makanya kalau chest menghadapnya ke sana. Bahu juga. Kemarin saya bilang collapse, knuckle-nya ke belakang kan, seolah-olah, dan kita di bagian terluar dari forearm kita menggesek dinding. Berarti kalau dilihat dari samping, gerakannya seperti ini juga arahnya. Jadi memang tepat. Shoulder, gerakan dorong dada dan bench press dan shoulder press, hadapnya ke sana. Ya, untuk squats, kalau kita perhatikan, banyakan saya akan begini dan naik. Ya, ada yang bilang malah ke belakang, dia mau ke sini, seolah-olah. Saya nggak pernah tahu sih kalau ini akan menjadi sesuatu yang nyaman. Coba. Bisa jadi opsi juga, ya.
Tapi kalau squash mau melakukan di sini, ini lebih nyaman untuk saya. Mendadak saya langsung merasa lebih nyaman. Jadi untuk squats datang ke sini. Posisi kakinya seperti apa tergantung lagi. Tadi yang saya bilang, ya kakinya bisanya turun sebanyak apa. Kenapa saya sering ya kita dengar lutut jangan melampaui garis kaki. Itu ilmu lama. Ada riset mengatakan kalau lututnya maju, ya kan, pressure ke lutut naik 28-30%. Seolah-olah itu yang dipakai, dibilang makanya lututnya mesti mundur biar tensi ke lututnya berkurang. Tapi seberapa sering kita ngelihat orang sakit lutut? Orang sakit lutut pasti dari olahraga. Orang tua yang hip fracture pasti mudanya nggak pernah olahraga. Ibarat kalau saya mau dibilang boleh taruhan, iya. Mayoritas yang hip fracture dia pasti dari jatuh dan dari mudanya nggak olahraga. Kalau dia masalah lutut pasti dari mudanya kebanyakan olahraga, lari lah, Betul. sepedaan lah, hiking lah, sepak bola, futsal lah, karate lah, kenanya di lutut semua. Gitu. Lutut akibat kebanyakan olahraga. Terus squashnya seolah-olah makanya dibilang mundurin dikit. Tapi poinnya ada yang lupa. Begitu hip kita dan pinggul kita dan lower back kita nambah gerak bebannya. Coba cek ya. Kalau saya lutut maju, baru hipnya turun, badan saya tegak gak? Tegak, relatif cukup tegak. Tapi kalau saya menghindari lutut saya dari maju, sudut badan saya kemana? Ke depan. Condong ke depan. Berarti pinggang saya ternyata di studi yang sama, pinggangnya kena 1000%. Saya mendingan ambil risiko lutut saya masih ceritanya sehat. Saya ambil risiko naikin sedikit di lutut, tapi turunin banyak di pinggang, di lower back. Berarti kalau yang cedera lutut, udah kena cedera lutut, kalau pakai maju ke depan tuh bisa. Mungkin bagusan jangan, gitu. Tapi bukan berarti dia nggak boleh melatih di situ. Seiring dia makin kuat, diperkenalkan later, malah bagus. Apa yang dia takutkan, apa yang buat dia cedera, yang seolah-olah berpotensi membuat dia cedera, dia harus ketemuin itu masalahnya. Karena apa? Iya, datangnya udah rusak, badannya udah ringsek. Ini kebanyakan masalah industri fitness. Datang pas badan udah bobrok. Baru dibilang saya ada koreksinya di mana. Makanya pada sebagian lari ke fisioterapis. Gitu. Terus fisio tapi pahamnya bukan binaraga. Jadi sesinya bakal banyak. Iya. Fisio dan kairo misalnya, chiropractor yang prak gitu. Ya. Kalau gini tuh misalnya kita mau ambil glutes atau mau ambil quadriceps terus sambil sama cup gitu, misalnya kalau kita ngambil glutes atau posisi kaki kan tadi coach bilang dibuka secara bagus, posisi kakinya harus dibuka atau sejajar, itu mempengaruhi posisi kena. Kalau udah dibuka itu biasanya lutut akan mengikuti arah ujung kaki. Udah seperti itu aja. Tapi kalau misalnya mau rapat, saya mencoba rapat, saya kena agak deket-deket di luar lutut, buat saya nggak nyaman. Jadi balik lagi, kadang klien bahkan harus diajar untuk listen to their own body. Kita harus nanya, udah bener belum? Nah, klien suka sering nanya begitu nggak? Gerakan saya udah bener belum? Saya bilang nggak tahu, rasanya gimana? Baliknya kamu kenanya di mana dulu dong? Rasanya, kalau ototnya di sini pegel nggak? Pegel di sini, di lutut yang menjadi keluhan ada tambah sakit nggak? Enggak, ya udah bener. Gitu. Ya, jadi kadang klien kalau nanya itu saking mereka nggak taunya dan terlalu bergantung kepada kita mesti balikin lagi. Belajar dengar badannya sendiri, yaitu apa? Sakitnya di mana? Pegelnya di mana? Kalau pegel di lutut, nah ini good pain selalu ada di tengah-tengah otot. Bad pain selalu di sini. Bad pain selalu di sini.
good pain di sini. Ini kan anatomi ototnya kan, deltoid. Good pain di sini, back pain di sini. Gitu loh. Good pain di sini. Ya kan? Back pain panas di dalam. Yang nanti pas naik itu sakit. Gitu. Atau pas lakuin buka begini aja gampang cepet panas. Gitu. Atau naikin dikit udah mau jatuh bahunya, nggak kuat untuk naik tinggi overhead gitu. Good pain di otot, bad pain sendi, atau kalau di tendon ya robek namanya. Ya. Ada pertanyaan? Kita lanjut lagi, waktu terbatas. Kita ke tricep. Bayangin, rasakan naiknya. Tiga kali ya tadi, sekarang yang ketiga coba. Rasakan terus naiknya. Oke, udah 3 kali. Beda rasanya, lebih berat, ya kan? Jadi hanya improve negatifnya aja udah langsung terasa. Padahal kalau klien belum bisa ngerasain naiknya, kemungkinan karena dia masih menganggap gerakannya itu garis lurus. Dia swing, seimbang kanan kiri, jangan lupa. Oke. Iya, itu bagus. Iya, makin maju kan kemarin Dokter Tanjung mengajarkan makin kena di bagian dalam. Kalau kita makin rapat, badannya makin turun, kenanya bagian dua bagian yang luar. Gitu, yang bagian dalamnya itu. Ya itu gerakannya latihannya di sini sama di sini. Kalau yang di sini sikunya lebih maju dari badan, lebih jauh dari badan, dia akan kena ke dalam. Yang paling long. Medial di sini malah sebenarnya lebih kena dari yang sikunya rapat ke badan, bukan dari itu. Oke, itu satu. Yang keseringan saya lakukan adalah ini. Ya. Bahasanya apa untuk supaya dia melakukan terus? Supaya dapat di sini kita harus dapatnya nggak begini. Ini forearm main. Kalau ada sendi lain yang bergerak, apa sendi yang di sendi dan tulang itu? Apa otot yang melalui atau yang terlibat? Udah bukan tricep, forearm. Jadi kita saya mau bikin beban ini sama tapi teratannya lebih berat. Mau coba lagi? Mulai melji. Ya. Nah sekarang lakukan satu repetisi lagi yang kayak biasa. Oke, thank you. Udah cukup. Apa yang teman-teman perhatikan tadi? Saya suka berpikir kalau misalnya badan mau mempermudah seperti ini, berarti mempersulit adalah kalau saya seolah-olah mengejar. Sekarang coba kita masih melakukan, tapi seolah-olah bahunya sekarang ya seolah-olah, tapi ya naik mundur, seolah-olah aja, turun maju, naik mundur, turun maju, rasain naiknya, ya seolah-olah bahunya mengejar kepala, mundur, maju lagi, ya mundur lagi, maju lagi, ya. Lebih terasa lagi, lebih panas lagi, padahal bebannya diringankan, terasa lebih berat dari tadi enggak? Iya. Nah, jadi ini dulu kualitas biar teman-teman tahu. Ini saya sebenarnya kalau saya mau bilang dari mana nih? Tadi yang gerakan pertama udah bagus, kita tingkatkan, kita bikin lebih sulit. Itu progression. Sekali-sekali klien mau dikasih ke yang gampang bisa nggak? Nggak apa-apa. Sama, nggak masalah. Ya. Pada dasarnya waktu kita melakukan gerakan ini, naiknya itu akan meruncing, turun akan melebar. Jadi kalau anything yang berhubungan dengan melebar keluar nggak apa-apa. Kecuali kalau dia tiba-tiba mau melakukan tricep extension begini. Nah, salah arah, meruncing ke bawah. Apa bedanya sama tricep down? Persentasenya banyak di luar. Makin menjauh ke badan, persentasenya banyak di dalam. Luar kena nggak? Kena, tapi dikit.
Sama dengan dada. Dada teman-teman pikir, oh kalau incline dada atas, decline dada bawah, terus crossover dada tengah. Serabut anatomi serabut otot itu begini apa begini? Ya kan? Kalau dia serabutnya seperti ini, gerakannya adalah arah serabut ke dalam sini atau turun ke sini. Jadi arah serabut ke sini, ya turun. Arah serabut di sini atau agak naik, agak sedikit ke sini. Jadi bukan dari bawah, tapi dari sini. Arah serabut dengan arah ke kanan. Jadi seolah-olah dia merasa perlu dari sana setelah latihan bagian luar, dia ke sini untuk latihan bagian dalam. Padahal serabutnya sama. Gitu. Might as well lakukan latihannya gripnya kalau di bench press jangan terlalu lebar. Terlalu lebar itu yang kalau kita makanya mesti ngerti teman-teman nih. Lebar sempit itu hubungannya dengan bahu dan tricep, bahu dan siku. Kalau lebar dia bisa lebih berat karena range of motion-nya pendek. Dia hanya begini doang nih, udah lebar. Kita ke sana deh. Ya. Kenapa banyak teman kita kalau latihan sukanya grip lebar? Karena dia bisa begini. Dari sini ke sini udah habis. Ya. Dia gak range of motion-nya pendek. Ya. Sekarang perhatikan kalau saya masukin sedikit. Saya pakai yang kemarin saya bilang belikatnya di belikat kunci. Kunci kan belikat. Saya begitu kunci belikat, saya membusung tanpa sengaja. Ya, tapi saya begitu busung belikat, jarak tangan saya inilah yang jadi pegangan. Perhatikan dari tadi yang dibanding yang lebar, lebih banyak ya range of motion-nya. Ya. Makanya angkat seperti ini mungkin bisa lebih tidak berat daripada yang di sini. Sini akan bisa lebih berat, sini akan lebih ringan. Makanya orang yang kalau suka mainan angka-angka, beban-beban tinggi, dia nggak suka pegangan yang tepat untuk bahu, untuk dada. Ini, ya. Turunkan, rasakan. Karena beban ringan, saya boleh full range sampai paling bawah, melebihi full range. Tapi full range yang asli dari sini aja. Persepsi saya ya, dari struktur saya sendiri, siku saya dan bahu masih sama tinggi. Dari situ, belikatnya masih saya kunci. Sampai sini, belikat saya kunci. Ya. Kenapa? Kalau ringan boleh. Kalau ringan boleh. Kalau makin berat, makin pendek gerakannya. Ya, makin berat, makin pendek gerakannya. Ya. Yang teman-teman masih tahu adalah apa? Saat saya melakukan dari siku di titik bahu, ya umumnya dada saya udah dapat. Tapi begitu saya membiarkan siku saya ke belakang bahu, ini dada saya ada kontraksi nggak ada. Lah ini apa yang bergerak dong? Kan setiap gerakan pasti ada otot yang menggerakkan. Bahu ya. Set yang banyak. Itu bahu. Rotator cuff. Oh iya. 4 otot kemarin itu Ya. yang dijelaskan oleh Dr. Rancu. Di belakang. Supraspinatus, infraspinatus. Ya. Jadi ototnya kecil, tapi beban yang dipakai besar nggak?
besar, potensi cedera meningkat nggak? Dengan menambahkan range of motion, risiko cedera meningkat. Iya, jadi kalau dia kalau rotator perlu dilatih nggak? Perlu. Pemanasan dengan ringan boleh nggak? Boleh. Jaraknya panjangin. Makin berat, makin pendekkan. Jadi makin berat, makin fokus aja ke dada. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang gerakannya terbatas, segini dia udah habis berarti Nggak apa-apa, memang itu strukturnya dia. Memang itu strukturnya. Jadi nggak ada soal aturan 2-3 jari, orang panjang forearm kita beda-beda. karena saya sendiri untuk pegang high bar ini agak kesulitan juga. Iya. High barnya kan low bar, high bar aja udah agak susah. Iya. Ya sama kalau misalnya teman-teman ini di siapa yang biasa bench press mau latihan? Ada yang pengen latihan bench press? Ya udah silakan. Pakai beban berapa? 15 aja lah. Oh 15. Bentar dikit bersisa lagi. Turun tambah 5. Nah ini hati-hati. Di 15 masih bisa begitu. Ya. Kalau udah makin berat, masangnya kanan kiri. Ya. Jangan kanan sampai penuh baru kiri. Oke. Isi terus itu. Oke, lakukan seperti biasa dulu, tanpa instruksi, seolah-olah belum tahu instruksinya. Jadi seperti biasa. Oke, 3 kali cukup. Oke, kita dengan beban yang sama ya. Samain rata. Sekarang tiduran dulu. Oke, luruskan lengan dulu ke atas. Belikatnya kunci dulu. Oke, kunci. Nah, ini adalah jarak tangannya. Pegang. Ya. Kalau pegangan seperti ini boleh kalau yang udah advance. Bagi klien yang mau lebih aman, pegang dengan kuncian jempol, ya. Tangannya jangan ke belakang, lurus aja, ya. Tapi kalau mau lebih advance, mau begini, nggak apa-apa. Hati-hati aja, tangan nggak lagi basah. Iya. Ya, oke. Sekarang bawa. Nah, turunnya rasain dulu. Kalau nggak rasain, jangan turun. Oke. Oh. Jangan dihentak. Halus aja, halus. Oke. Rasain turunnya. Kalau nggak terasa di dada, jangan turun. Otot yang ngerasain waktu turun, ambil untuk naik. Hati-hati sikunya jangan dikunci. Jadi bahkan dia lupa sama sikunya. Otot yang ngerasain waktu turun adalah otot yang mengambil beban untuk naik. Ya udah. Itu nggak enak. Ya, bahu kita nih memiliki kemampuan gerak di sini, ya, dan begini. Anything yang beyond atau putar turun kita nggak anjurkan. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Mau melakukan ini untuk rehab boleh, tapi pakai kabel bukan pakai dumbbell. Iya. Kenapa? Arah kemana dia mau keluar, ya, arah tantangannya adalah berlawanan. Kalau pakai dumbbell, dumbbellnya mau kemana? Ke bawah. Kalau mau pakai dumbbell ini mah statik, gerakan di brachialis ya. Gitu. Jadi teman-teman masih ngerti yang namanya bebannya mau kemana, gerakan bebannya mau kemana, tantangan yang kita ada biasanya adalah garis lurus. Kenapa garis lurus? Kenapa garis lurus? Karena kalau kita pikir rantai, karet, kabel, apapun juga, tambang, memiliki tekanan terbesar kalau dia ada di garis lurus. Begitu dia dibengkokkan, dia udah nggak memiliki tekanan terbesar lagi. Kita mau cari tekanan terbesar itu taruh di otot yang kita target latih. Ya, paham?
gitu. Jadi bukan soal tentang berapa berat yang bisa kita ambil, berapa dari berat beban itu yang bisa diserap di target otot yang kita inginkan, itu loh. Upright row masalahnya adalah apa? Mau buat latih apa? Pundak. Iya. Mau latih trapesius, ada yang lebih bagus nggak daripada itu? Ada Serap. Ngapain upright row? Mau latihan apa lagi? Katanya kalau lebar sedikit buat deltoid samping. Ada yang lebih bagus nggak? Pakai kabel, pakai dumbbell, bisa. Ngapain ke sana? Jadi manfaat ke trapesiusnya nanggung, manfaat ke shoulder sampingnya nanggung, risikonya rotasi internal diberi beban. Nggak worth it. Gitu. Nah buat teman-teman, sekarang salah satu gerakan yang paling sulit untuk diinstruksikan buat saya adalah latihan lateral raise. Saya coba latihan di sini. Saya paling suka kalau lagi begini. Siapa yang lateral raise-nya biasa 12 kilo ke atas? Oke, silakan. Sudah 1 jam. Oh iya. Jadi udah kita mesti balik ya? Iya. Habis ini kita selesai ya. Oke, pilih dumbbellnya berapa? Oke, 12 kilo. Lakukan. Ini cara latihan biasa. Oke, sip. Kayak kemarin saya bilang, ya bahu kita biasa kalau di atas ini risiko impingement-nya pencubitan pada bursanya udah tinggi, ada bursa, bantalan bursa di dalam ini yang akan mudah tercubit kalau udah sampai lebih kurang paralel, lengan paralel lantai ya. Turunkan lebih kurang 70% ya. Ini adalah titik tertinggi kita ya, ini titik tertinggi. Nah ini sekalian nih, saya langsung lemparin semua tips saya biar nanti langsung dilakukan ya, biar langsung dibuktiin nih ya. Udah banyak ya. Satu, turunkan ke sini. Nanti yang kedua adalah turunnya jangan sampai habis, setengah aja udah naik lagi. Jadi biarkan dia melayang, mengapung ya, biarkan dia mengapung. Yang ketiga, nanti saya ulang lagi, waktu turun rasakan di sini, di otot yang target rasakan. Waktu naik cungkil pakai otot yang merasakan itu ya. Saya minta duduk supaya saya maunya, karena ada condongan badan ke depan, jaga condongan itu, lock core, lakukan. Bebannya sama ya. Saya satu lagi. Ya. Ya, oh ya, satu lagi, sama knuckle-nya agak naik dikit kayak ngegas motor. Nah, jaga di sana terus. Oke, condong, ya. Oke. 70% aja, 70%. Oh. Gas motornya hilang. Gas motornya hilang, jaga terus. Rasain turunnya, cungkil. Rasain turunnya, cungkil. Badannya jangan bergerak. Cungkil. Turun, rasain, cungkil dengan otot yang ngerasain. Cungkil lagi, turun. Gas motornya hilang. Iya. Bebannya masih sama. Lebih terasa di bahunya. That's it. Kira-kira kalau latihan dengan 12 gerakan pertama, mesti berapa sesi baru bisa dapat yang ini? Gaknya. Udah habis 2 set biasa 3 Nah, set. minimum udah 2-3 set habis. Gitu. Kebayang nggak kalau klien ternyata latihan udah langsung kita kasih seperti ini dan dia merasakan perbedaannya? Dia berasa nggak dia latihan sama kita? Ibarat sekali satu sesi itu sama PT lamanya bisa 2 sesi, 3 sesi baru dapat. Jadi mending latihan di sini pakai 3 kilo dapat 12 daripada pakai 12 di sini begini-gini. Pakai chicken wing. Gitu loh. Karena apa? At least di sini nggak ada risiko terjadinya penahanan di rotator cuff rotasi. Gitu. Tapi dapatnya lebih banyak lagi di sini. Jadi
3 kilo pun akan terasa lebih bermanfaat daripada 12 kilo. Klien kita bukan pengen jadi juara binaraga. Klien kita cuma pengen lebih bagus daripada dirinya sebelumnya. Dia cuma mau hasil cek darahnya berikutnya 3 bulan lagi lebih bagus. Bukan jadi juara binaraga, bukan jadi juara powerlifting. Jadi jangan bawa aturan powerlifting ke dia. Paham ya? Range of motion, titik A ke titik B, urusan belakangan, rapiin dulu tekniknya. Instruksi terakhir, range of motion, yes, boleh masuk. Kayak tadi makanya, dari tengah sampai ke atas. Tapi atasnya kita udah bilang dulu, titik tertingginya di mana. Berarti tekniknya, safety-nya dulu udah kita rawat. Saya orang yang termasuk, karena saya kembali lagi, prioritas saya, target saya bukan untuk nyari juara binaraga. Jadi saya latihannya suka cuman mau nyari apa yang bisa saya tekan risikonya serendah mungkin, efektivitasnya semaksimal mungkin. Itu yang saya lakukan. Ada komponen, ada nggak di buku? Risiko meningkat, manfaat meningkat. Nah, itu saya pribadi aja males ke sana. Karena saya maunya hidup panjang, saya maunya sehat, saya maunya dapat manfaat maksimum. Itu loh. Gitu. Tapi kalau ya mungkin saya nggak kelihatan ya ototnya sekarang karena badan saya emang nanggung gitu. Tapi saya menemukan bahwa dengan latihan seperti ini, saya testimoni dikit ya. Sejak 2017 sampai sekarang, saya latihan di gym, ya, yang namanya latihan di gym dari 2017. Saya masuk ke gym latihan nggak lebih dari 50 kali. Setahun itu belum tentu saya 15-20 kali masuk gym untuk benar-benar latihan. Akses ke gym saya sedikit. Saya latihan di rumah pakai dumbbell, pakai berat badan sendiri. Sama di rumah klien, saya colong, saya tiba 10-15 menit lebih awal untuk chin up 3-4 set doang. Latihan saya begitu aja. Gitu. Tapi karena saya tahu waktu latihan saya pendek, kualitas saya push setinggi mungkin. Ya bersyukur dulu 2011 saya sempat hampir tanding ke Australia. Kalau kalian scroll down ke bawah di IG saya, mungkin akan nemu tuh badan saya kayak apa dulu. Sebenarnya saya sama waktu itu sekarang sama keringnya, sama size-nya sama, beratnya di 64-65, persis sama. Saya nggak klaim saya lebih bagus dari dulu, tapi minimum 9 tahun kemudian dengan latihan yang lebih sedikit, saya bisa ngimbangin dulu saya. Karena apa? Oh, disitulah kualitas latihan saya meningkat. Saya nggak ada cedera tambahan, gitu. Saya nggak ada cedera keluhan badan apapun, gitu, sampai sekarang. Bahkan kalau teman-teman lihat foto saya zaman dulu sama sekarang, lebih muda sekarang lagi. Gitu. Jadi akhirnya ini nanti pembuktian di kita sendiri. Nggak ada ceritanya yang namanya si PT, ya kan, tidak menjalankan gaya hidupnya, tidak menjalankan apa yang dia ajarkan. Mas Ade sering bilang, you can only give what you have. Kalian punya 100.000, bisanya ngasih 100, bisa nggak ngasih 200? Nggak bisa, punyanya cuma 100. Saat kalian udah punya tambahan pengetahuan ini, tambahan ini kasih. Nggak usah pelit ilmu. Karena apa? Ilmu terlalu banyak, nanti akan ada terus lagi. Ya? Ada pertanyaan lagi? Kita udah mesti balik ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita di kelas aja, kita lanjut ya. Thank you. Oke, terima kasih.